Direi che sicuramente il fatto che io abbia preso in mano l'azienda e che l'abbia condotta così in alto, sicuramente lui sarebbe molto stupito di questo e sarebbe stupito del fatto che abbiamo veramente... Wah, yes! Tepat beberapa menit yang lalu, hasil kualifikasi Moto3 GP Ceko, Veda Ega Pratama jadi yang tercepat kedua. Besok start di P2. Sampai bikin CEO Gresini Nadia Padovani beri kejutan khusus untuk Veda. Di sisi lain, begini pernyataan janggal Brian Uriarte dan Hakim Danis ke Veda. Wah, benarkah demikian? Yuk, simak video ini sampai selesai. Kalau kamu ngaku fans Persib Bandung, wajib banget untuk subscribe channel ini ya, agar gak ketinggalan info terbaru. Terima kasih. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda tepat hari ini, Nadia Padovani memberikan pernyataan jujur dan terbuka setelah hasil gemilang kualifikasi Moto3 GP Ceko di sirkuit Brno, Sabtu 19 Juni 2026, yang menempatkan pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama di posisi start kedua. Dalam sesi yang berlangsung di tengah kondisi lintasan Brno yang panas dan menantang, Veda kembali menunjukkan konsistensi performa dengan mencatatkan waktu 1 menit 58,301 detik, hanya terpaut tipis dari pembalap tercepat Maximo Quiles yang meraih pole position dengan 1 menit 58,214 detik. Hasil ini membuat Veda akan memulai balapan utama dari posisi kedua, diikuti oleh deretan pembalap kuat seperti Brian Uriarte, David Almansa, Adrian Fernandez, hingga David Muñoz. Sementara itu, pembalap Malaysia Hakim Danis harus puas memulai dari posisi ke-18 setelah kesulitan menemukan ritme terbaiknya di sesi kualifikasi yang ketat. Dalam pernyataannya, Nadia Padovani tidak menutupi kekagumannya terhadap performa Veda yang semakin matang sepanjang musim ini. Ia menilai hasil kualifikasi di Brno menjadi bukti bahwa pembalap muda tersebut mulai menemukan konsistensi di level kompetisi dunia Moto3. Yang kami lihat hari ini adalah perkembangan yang sangat jelas dari Veda. Ia tidak hanya cepat, tetapi juga semakin tenang dalam membaca situasi kualifikasi yang sangat ketat seperti ini, ujar Padovani dengan nada terbuka. Ia menambahkan bahwa posisi start di baris depan bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari kerja keras dan adaptasi terhadap motor serta karakter sirkuit yang berbeda-beda di setiap seri. Lebih lanjut, CEO Gresini Racing itu juga menyampaikan harapan agar Veda bisa kembali naik podium seperti yang pernah ia capai pada seri sebelumnya di Brazil dan Prancis. Menurutnya, performa Veda saat ini sudah berada di jalur yang tepat untuk kembali bersaing di tiga besar, asalkan mampu menjaga konsistensi sepanjang balapan. Kami tentu berharap dia bisa kembali ke podium seperti di Brazil dan Prancis. Itu bukan target yang mudah, tetapi dia sudah menunjukkan bahwa dia punya kecepatan untuk itu, lanjutnya. Meski demikian, Padovani juga menegaskan bahwa tim tetap realistis menghadapi kondisi balapan di Brno yang diprediksi akan jauh lebih sulit dibanding kualifikasi. Salah satu faktor yang menjadi perhatian utama adalah kondisi cuaca di sirkuit Brno yang sangat panas sepanjang akhir pekan. Temperatur tinggi membuat degradasi ban menjadi salah satu tantangan terbesar bagi semua tim. Cuaca hari ini sangat ekstrim. Panasnya lintasan membuat manajemen ban akan sangat krusial. Ini bukan hanya soal kecepatan, tapi juga strategi dan ketahanan fisik pembalap, jelas Padovani. Ia menekankan bahwa dalam kondisi seperti ini, peluang kesalahan akan semakin besar sehingga setiap pembalap harus benar-benar disiplin menjaga ritme sejak awal hingga akhir balapan. Dengan Veda Ega Pratama memulai dari posisi kedua, peluang untuk langsung menekan pemimpin lomba di tikungan pertama sangat terbuka. Namun, Padovani mengingatkan bahwa Moto3 selalu menghadirkan balapan yang tidak mudah diprediksi. Start dari baris depan adalah keuntungan, tetapi di Moto3 semuanya bisa berubah dalam 1 atau 2 lap saja. Yang penting adalah tetap tenang dan tidak terburu-buru, katanya. Ia juga menyoroti persaingan ketat di belakang Veda dengan nama-nama seperti Uriarte, Almansa, Fernandez, dan Muñoz yang siap memanfaatkan kesalahan kecil dari pembalap depan. Meski situasi lintasan sulit dan persaingan sangat ketat, Padovani menegaskan bahwa tim tetap membawa optimisme tinggi menuju balapan utama.
Ia menutup pernyataannya dengan keyakinan bahwa Veda bisa kembali memberikan hasil positif jika mampu menjaga fokus dan mengelola kondisi balapan dengan baik. Kami percaya pada prosesnya. Jika dia bisa menggabungkan kecepatan dan ketenangan seperti hari ini, hasil besar bisa datang lagi. Tutupnya. Balapan Moto3 GP Ceko di Brno dipastikan akan menjadi salah satu seri yang paling dinantikan, terutama dengan Veda Ega Pratama yang kembali berada di barisan depan dan berpotensi menambah catatan podium musim ini. Sementara itu, di sisi lain, atmosfer di pedok sirkuit Brno mendadak mendidih menjelang balapan utama Moto3 GP Ceko 2026. Keberhasilan pembalap muda berbakat asal Indonesia, Veda Ega Pratama, mengamankan posisi start kedua atau P2 di baris depan ternyata tidak membuat para rivalnya terkesan. Sebaliknya, nada sumbang dan komentar bernada sombong justru datang dari pembalap asal Spanyol Brian Uriarte serta pembalap Malaysia Hakim Danish. Secara mengejutkan, kedua pembalap ini melontarkan pernyataan angkuh yang kompak menyerang mental Veda. Mereka menyebut bahwa performa apik Veda selama ini hanyalah komoditas jualan media semata, sementara kualitas aslinya dinilai sebagai pembalap kelas mediocre. Tidak tanggung-tanggung, mereka juga memperingatkan Veda agar jangan bermimpi bisa berdiri di podium Brno pada balapan hari Minggu besok. Brian Uriarte yang akan memulai balapan tepat di belakang Veda dari posisi ketiga atau P3 dengan catatan waktu 1 menit 58,488 detik menjadi orang pertama yang menyulut api kontroversi. Bukannya fokus pada strateginya sendiri untuk mengejar Maximo Quiles di pole position, Uriarte justru langsung menyerang pencapaian Veda. Dalam sesi wawancara di area mix zone pasca kualifikasi, pembalap asal Spanyol itu dengan gestur tubuh yang angkuh meremehkan selisih waktu tipis yang diraih Veda. Saya tidak melihat sesuatu yang spesial dari apa yang dia lakukan hari ini. Catatan waktunya di P2 hanyalah faktor keberuntungan karena kondisi lintasan Brno yang mendadak membaik di menit-menit akhir. Realitasnya, dia itu pembalap mediocre, ujar Uriarte dengan nada ketus kepada para jurnalis. Uriarte menambahkan bahwa media, khususnya media-media Asia dan Indonesia, terlalu berlebihan dalam membesar-besarkan nama Veda Ega Pratama di panggung Moto3 musim ini. Menurutnya, popularitas Veda jauh melampaui kemampuan aslinya di atas sirkuit. Media membesarkannya seolah-olah dia adalah calon juara dunia baru atau alien di kelas ini. Itu konyol. Balapan sesungguhnya adalah besok, hari Minggu. Saat lampu start padam, tekanan akan berbicara. Saya pastikan jangan pernah dia bermimpi untuk naik ke podium besok. Tempat itu, podium, bukan untuk pembalap yang besar karena hype media, melainkan untuk pembalap yang punya mental juara seperti kami, tegas Uriarte secara belak-belakan. Sentimen negatif dan nada sombong serupa ternyata juga disuarakan oleh pembalap asal Malaysia Hakim Danish. Kendati meraih hasil buruk dalam sesi kualifikasi dan harus puas mengawali balapan dari posisi ke-18 atau P18 dengan catatan waktu 1 menit 59,244 detik, hal tersebut tidak menahan mulut Danish untuk melayangkan sindiran tajam kepada Veda. Saat dimintai tanggapan mengenai keberhasilan rival serumpunnya yang berhasil menembus baris depan bersama Maximo Quiles, Danish justru memberikan jawaban yang syarat akan keangkuhan dan kecemburuan. Berada di baris depan saat start tidak menjamin apapun. Kita semua tahu bagaimana Veda dibesarkan oleh narasi-narasi media sosial. Dia hanya beruntung mendapatkan paket motor yang bagus dan momentum yang tepat hari ini, cetus Danish dengan raut wajah masam. Lebih lanjut, pembalap yang terpaut cukup jauh dari kelompok terdepan ini sesumbar bahwa posisi start ke-18 tidak akan menghentikannya untuk membuktikan siapa pembalap Asia terbaik sesungguhnya di lintasan balap. Ia secara terbuka meremehkan daya tahan mental Veda saat bertarung dalam kelompok besar. Mari kita lihat berapa lap dia bisa bertahan di depan. Saya tahu kapasitasnya. Dia belum siap untuk tekanan konstan di level tertinggi. Jadi untuk Veda dan para pendukungnya, jangan bermimpi terlalu tinggi tentang podium besok. Balapan Moto3 di Brno sangat kejam, dan seorang pembalap mediocre yang dibesar-besarkan media biasanya akan terlempar ke belakang dengan cepat ketika balapan menyisakan beberapa lap akhir, pungkas Danish sesumbar. Pernyataan provokatif dan sombong dari Brian Uriarte serta Hakim Danish ini dipastikan akan membuat jalannya balapan Moto3 GP Ceko 2026 menjadi jauh lebih panas dan menarik untuk disaksikan.
Psy War yang dilancarkan kedua pembalap ini jelas bertujuan untuk meruntuhkan fokus dan mental bertanding Veda Ega Pratama yang baru saja merasakan euforia start dari baris depan. Veda sendiri mencatatkan waktu impresif 1 menit 58 detik 301 detik, hanya kalah tipis dari Maximo Quiles 1 menit 58 detik 214 detik. Secara logika balap, Veda memiliki modal yang sangat kuat untuk langsung melesat dan memimpin balapan sejak tikungan pertama sirkuit Brno. Kini, publik dan jutaan pencinta balap motor di Indonesia tentu menantikan bagaimana jawaban yang akan diberikan oleh Veda Ega Pratama. Apakah Veda akan terpengaruh oleh intimidasi kata-kata dari Uriarte dan Denis, atau justru ia akan membungkam keangkuhan kedua rivalnya tersebut dengan pembuktian nyata di atas podium tertinggi Brno besok? Kita lihat saja. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke orang Meksiko. Harapan besar publik sepak bola Indonesia untuk melihat Dian Zandbergen mengenakan seragam merah putih masih terus menyala. Setelah cukup lama menghilang dari sorotan, striker muda Vivi Venlo itu akhirnya kembali membuka suara mengenai peluangnya bergabung dengan timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Nama Dian sempat menjadi buah bibir di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Penyerang berusia 23 tahun tersebut digadang-gadang sebagai salah satu talenta keturunan yang bisa menambah daya gedor skuad Garuda. Namun, seiring berjalannya waktu, kabar mengenai proses naturalisasinya perlahan meredup, meninggalkan tanda tanya besar di hati para supporter yang menaruh harapan tinggi kepadanya. Dalam perbincangan bersama kanal YouTube Yusa Nugraha, Dian mengungkapkan bahwa dirinya memilih untuk tidak terlibat langsung dalam urusan administrasi naturalisasi. Semua proses itu sepenuhnya dipercayakan kepada sang ayah. Bukan tanpa alasan, Dian ingin menjaga fokusnya tetap tertuju pada lapangan hijau dan perkembangan karir sepak bolanya. Ia mengaku bahwa berbagai urusan birokrasi yang rumit berpotensi mengganggu konsentrasinya sebagai pemain profesional. Karena itu, ia menyerahkan seluruh proses kepada ayahnya yang selama ini menjadi ujung tombak dalam mengurus segala kebutuhan administrasi. Meski memiliki impian besar untuk suatu hari membela Indonesia, Dian juga mengakui bahwa hingga saat ini dirinya belum menerima kabar terbaru terkait perkembangan proses tersebut. Ia menduga mungkin ada sejumlah hal yang sedang berlangsung di balik layar, namun belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Pengakuan itu sekaligus menghadirkan dua perasaan berbeda bagi para pencinta timnas Indonesia. Di satu sisi, keinginan Dian untuk membela Garuda masih tetap ada dan belum berubah. Namun di sisi lain, proses naturalisasi yang dinantikan belum menunjukkan tanda-tanda akan segera mencapai garis akhir. Situasi tersebut membuat nama Dian belum masuk dalam daftar pemain yang diproyeksikan menjalani proses naturalisasi dalam waktu dekat. Sorotan publik kini lebih banyak tertuju kepada Luke Vickery dan Mitchell Baker yang telah lebih dulu mendapatkan lampu hijau dan dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Meski demikian, pintu harapan bagi Dian belum sepenuhnya tertutup. Pemain kelahiran Belanda itu memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Ikatan tersebut menjadi alasan kuat mengapa ia menyimpan keinginan besar untuk suatu hari memperjuangkan nama Indonesia di panggung internasional. Bahkan jauh sebelumnya, pada April 2025, Din sudah mengutarakan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Saat itu, ia mengakui bahwa pencarian dokumen dan proses administrasi masih berlangsung, sehingga belum ada kepastian yang bisa diberikan. Kini, lebih dari setahun berselang, mimpi itu masih terus hidup. Walau perjalanan menuju naturalisasi belum menemukan titik terang, semangat Din untuk membela merah putih tetap terjaga. Bagi para pendukung Garuda, kisah ini menjadi sebuah penantian panjang yang dipenuhi harapan, kesabaran, dan keyakinan bahwa suatu hari nanti, sang striker keturunan Depok itu benar-benar akan berdiri di lapangan sambil menyanyikan Indonesia Raya bersama jutaan rakyat Indonesia. Pertemuan pertama antara pelatih timnas Indonesia, John Herdman, dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meninggalkan kesan yang begitu mendalam. Bukan sekedar pertemuan resmi, momen tersebut menjadi simbol kuat bahwa mimpi besar sepak bola Indonesia kini mendapat dukungan langsung dari orang nomor satu di negeri ini.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Hambalang, Bogor, pada Jumat 19 Juni 2026, Hartman hadir bersama Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Di sana, pelatih asal Inggris itu merasakan langsung besarnya perhatian Presiden terhadap perkembangan timnas Indonesia dan masa depan sepak bola nasional. Bagi Hartman, apa yang ia lihat dari sosok Prabowo bukan hanya dukungan formal dari seorang kepala negara. Ia menangkap semangat, antusiasme, dan harapan besar yang sama seperti yang dirasakan jutaan rakyat Indonesia. Sebuah impian yang selama puluhan tahun terus diperjuangkan, membawa Garuda terbang hingga panggung Piala Dunia. Dengan penuh keyakinan, Hartman menyebut Presiden Prabowo sebagai salah satu dari ratusan juta rakyat Indonesia yang memiliki mimpi yang sama. Mimpi yang membuat seluruh elemen timnas bekerja tanpa mengenal lelah setiap harinya. Beliau adalah salah satu dari 280 juta orang yang ingin kita lolos ke Piala Dunia 2030, ujar Hartman. Target tampil di Piala Dunia 2030 bukan sekedar ambisi biasa. Bagi Hartman, itu adalah tujuan yang mampu mengubah sejarah sepak bola Indonesia selamanya. Ia menggambarkan bagaimana seluruh tim nasional bangun setiap hari dengan tekad yang sama, bekerja keras demi mewujudkan mimpi yang selama ini terasa begitu jauh, namun kini mulai tampak di depan mata. Dukungan penuh pemerintah menjadi suntikan energi yang sangat berarti. Kehadiran Presiden yang menunjukkan perhatian besar terhadap sepak bola nasional dianggap sebagai bukti nyata bahwa Indonesia serius membangun fondasi menuju level yang lebih tinggi. Namun perjalanan menuju Piala Dunia tentu tidak bisa dicapai dalam semalam. Ada langkah-langkah penting yang harus dilalui terlebih dahulu. Dalam kesempatan tersebut, Hartman juga menyoroti dua turnamen yang akan menjadi ujian penting bagi skuad Garuda dalam waktu dekat. Turnamen pertama adalah Piala AFF, kompetisi yang akan menjadi ajang pembuktian sekaligus evaluasi bagi para pemain Indonesia. Hartman melihat turnamen ini sebagai kesempatan emas untuk mengukur kemampuan para pemain lokal saat bersaing di level internasional. Sementara itu, perhatian besar juga tertuju pada FIFA ASEAN Cup. Bagi Hartman, turnamen tersebut memiliki makna yang sangat penting karena menjadi panggung bagi Indonesia untuk menunjukkan siapa penguasa sepak bola Asia Tenggara saat ini. Ia tak ragu memasang target tinggi, bukan hanya tampil kompetitif, tetapi membawa pulang trofi juara sebagai bukti bahwa timnas Indonesia layak berada di puncak kawasan. Menurut Hartman, keberhasilan di level regional akan menjadi fondasi kokoh sebelum melangkah menuju tantangan yang jauh lebih besar. Setiap kemenangan, setiap trofi, dan setiap pengalaman internasional akan menjadi batu pijakan menuju mimpi utama yang terus diperjuangkan bersama. Kini, dengan dukungan pemerintah, PSSI, para pemain, dan jutaan supporter yang tak pernah berhenti percaya, optimisme semakin terasa di sekitar timnas Indonesia. Jalan menuju Piala Dunia 2030 memang masih panjang dan penuh tantangan, tetapi semangat yang ditunjukkan semua pihak membuat mimpi itu tidak lagi terasa mustahil. Bagi John Hartman, langkah pertama harus dimulai sekarang, menaklukkan Asia Tenggara, mengangkat trofi, lalu terus melaju lebih jauh. Sebab dari mimpi besar itulah harapan seluruh bangsa Indonesia kini bertumpu.